Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Project Method Morphology 2023 dengan komoditi palem merah atau Cryptostachys lacca dengan familia Arecaceae. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azri Muhammad Jihad dengan NPM E1J019108 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah MP, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2023. Untuk yang pertama yaitu morfologi akar. Yang pertama yaitu sifat akar. Adapun sifat akar dari tanaman palem merah ini yaitu yang pertama yaitu akar tanaman palem merah ini tumbuh secara mendalam ke dalam tanah dan jumlahnya juga terus bertambah. Kemudian yang kedua yaitu untuk bentuk akar palem merah ini adalah akar tambang, yaitu akar-akar serabut yang kaku, keras, dan juga besar. Kemudian yang ketiga yaitu arah tumbuh akar. Ini dipengaruhi adanya gravitasi, yaitu tumbuh ke dasar atau dalam bumi gitu. Jadi selanjutnya yaitu untuk tugas akar. Tugas akar yang pertama yaitu untuk menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah. Kemudian yang kedua yaitu menyerap air dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem perakaran. Adapun sistem perakaran dari tanaman palem merah ini adalah serabut. Lanjut yang kedua yaitu morfologi batang. Untuk morfologi batang yang pertama yaitu sifat batang. Yang pertama yaitu arah tumbuh batang itu tegak lurus dengan arah lurus ke atas. Kemudian yang kedua yaitu batang tanaman palem berbentuk bulat silinder. Kemudian yang ketiga yaitu batangnya berkayu atau lignosus, banyak terkandung zat lignin dan keadaan batang yang keras. Kemudian yang keempat yaitu memiliki pelepah berwarna merah. Kemudian yang kelima yaitu umumnya tidak bercabang, kemudian tidak beruas dan juga tumbuh tegak ke atas. Kemudian yang keenam yaitu permukaan batangnya terdapat buku-buku. Kemudian yang kedua yaitu tugas batang. Yang pertama yaitu untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan juga buah. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Kemudian yang ketiga mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Juga selain itu, batang berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu percabangan batang dan sifat khusus. Batang palem biasanya tumbuh sebagai batang tunggal sebagai pohon kelapa. Palem merah memiliki batang yang unik yang berwarna merah. Kemudian yang selanjutnya yaitu morfologi daun. Yang pertama itu sifat daun. Daun tanaman palem merah ini termasuk daun yang sempurna karena memiliki pelepah, tangkai, dan helai daun. Kemudian sifat daun yang kedua yaitu termasuk daun majemuk karena dia memiliki anak daun. Kemudian yang kedua yaitu bangun daun. Palem merah ini mempunyai bangun daun yang memanjang sedangkan anak daun memiliki bangun daun yang memanjang seperti pedang. Kemudian yang ketiga yaitu ujung daun. Palem merah memiliki ujung daun yang runcing. Kemudian yang keempat pangkal daun. Pangkal daun palem merah berbentuk bundar. Kemudian yang kelima susunan tulang daun. Susunan tulang daun ini berbentuk menyirip. Kemudian yang keenam tepi daun. Tepi daun tanaman ini adalah rata. Kemudian yang ketujuh daging daun. Warna daun palem merah biasanya hijau. Kemudian permukaan daunnya ini adalah licin. Kemudian yang kedelapan yaitu pertulangan daun. Daun tanaman palem merah adalah menyirip. Kemudian yang selanjutnya yaitu morfologi bunga. Yang pertama adalah fungsi bunga. Yang pertama yaitu sebagai organ reproduksi untuk penyerbukan dan pembuahan. Kemudian yang kedua yaitu tanaman palem memiliki bunga yang muda dan terlindung oleh seludung muda dan ada dalam karangan yang disebut dengan mayang.
Kemudian yang kedua yaitu bunga lengkap atau tak lengkap. Nah, bunga palemera ini termasuk bunga lengkap karena memiliki perhiasan dan juga organ reproduksi. Dan yang ketiga yaitu bunga sempurna. Nah, bunga palemera ini termasuk bunga sempurna karena memiliki organ reproduksi yang lengkap. Ada benang sari dan juga kepala putik. Kemudian yang keempat yaitu bunga majemuk. Nah, sejumlah bunga di ketiak itu daun bunga palemera itu jelas kelihatan bahwa di antara bunga-bunganya sendiri yang terdapat pada cabang itu terdapat daun-daun yang biasa berguna untuk berasimilasi. Yang kelima yaitu pembungaan. Pembungaan terletak pada ketiak daun. Kemudian yang selanjutnya yaitu morfologi buah. Adapun yang pertama yaitu karakteristik buah. Nah, buah ini termasuk buah batu, artinya keras seperti itu. Yang kedua yaitu buah sejati tunggal. Nah, buah sejati tunggal yang berdaging atau karnosus adalah jika dinding buahnya menjadi tebal berdaging. Dinding buah atau perikarpium dengan jelas dapat dibedakan dalam 3 lapisan, sehingga familia Arecaceae pada tingkatan jenisnya mempunyai karakteristik buah batu. Nah, buah batu atau drupa ini merupakan buah yang mempunyai kulit buah yang terdiri dari 3 lapisan kulit, yaitu kulit luar atau exocarpium yang tipis, menjangat, dan licin mengkilat. Kemudian kulit tengah atau mesocarpium, sifatnya tebal, berdaging, dan berserabut. Kemudian kulit dalam atau endocarpium yang tebal, keras, dan berkayu. Kemudian lapisan ini kuat dan keras, karena adanya lapisan inilah dinamakan buah batu. Kemudian yang ke-7 yaitu morfologi biji. Yang pertama golongan biji. Biji familia Araceae tergolong monokotil. Kemudian yang kedua yaitu biji tertutup. Dikarenakan biji berada dalam kelopak bunga ya, dilindungi bunga, maka dari itu morfologi dari biji ini yaitu biji tertutup. Kemudian yang ketiga yaitu bagian yang mengikuti kulit biji. Lapisan luar biji berfungsi sebagai pelindung biji dan berbentuk keras seperti kayu. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dan kegunaan palemera atau pinang merah ini biasanya digunakan sebagai tanaman hias seperti itu, yang ditanam di pekarangan rumah. Kemudian bagi sebagian masyarakat di Jambi itu tanaman palemera ini biasanya itu dipercaya mempunyai khasiat gaib, di mana bila ditanam di depan rumah akan mampu menolak segala bentuk bala dan guna-guna yang ditujukan kepada penghuninya. Nah, mungkin itu saja untuk presentasi yang saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.